pada fungsi trigonometri. Ini sudah sering banget, bahkan kalau kalian ingat di pertemuan pertama dulu dengan saya, itu saya juga menjelaskan tentang trigonometri. Lalu ada artan rantai, atau ini salah satu bentuk dari penjabaran turunan. Yang terakhir adalah aplikasi turunan, bisa dalam kehidupan sehari-hari dan ataupun kehidupan ya di kehidupan nyata lah, aplikasi itu seperti apa. Oke, di sini saya mohon maaf, sepertinya ini seadanya adik-adikku. Yang penting itu penjelasannya dan juga isinya, karena saya juga baru membuatnya tadi pagi. Oke, next. Yang pertama untuk pengertian, yaitu turunan atau fungsi diferensial adalah suatu fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Apa sih maksudnya fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya? Karena ketika suatu fungsi diturunkan, maka akan terjadi suatu perbedaan bentuk. Misal yang awalnya kuadrat, nanti akan menjadi linear. Pasti akan turun satu tingkatan. Yang mestinya itu pangkat 3, yang terbesar pada suatu fungsi itu, akan turun satu tingkat menjadi kuadrat. Oke, misalnya fungsi f menjadi f aksen. Nah, untuk simbolnya sendiri, turunan ini akan disimbolkan menjadi f aksen, yang sebetulnya f menjadi f aksen, g jadi g aksen, seperti itu. Konsep ini sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton. Ini tidak penting kita ketahui, cukup kalian tahu saja. Bentuk pembentukan itu seperti itu ya, f aksen x sampai limit h mendekati 0, fx plus h min x per h. Nah, ini bentuk umum atau bentuk dasar dari turunan. Jadi kalian wajib tahu karena nanti semua yang akan digunakan itu berasal dari rumus ini yang akan dipecah, dan terus dipecah. Oke, lanjut. Nah, ada sifat turunan. Sifat turunan ada sebanyak ini teman-teman, 14. Dari fx sama dengan konstanta sampai hingga yang bawah itu pangkat dipangkatkan menggunakan ketemu nanti namanya ln. Ada log dan juga ada yang lain-lain. Namun, nah, sifat turunan yang akan kita bahas hanya 8 ya, banyak. Karena kita tidak pada matematika dasar, kita di teknik industri. Tidak penting banyak-banyaknya, penting dasarnya aja kita bisa. Gitu ya. Oke, jadi ada yang pertama itu adalah fungsi konstanta. Nah, di sini nanti saya annotate. Tulisannya nggak sebagus dari pengajar-pengajar lain ya, karena saya menggunakan mouse, nggak menggunakan pentet. Jadi perhatikan omongan saya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tulisan saya nanti jelek sekali. Yang pertama adalah fungsi non konstanta. Jadi maksudnya fx ini jika nanti sama dengannya itu konstanta atau hanya angka, misal 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Nah, itu jika diturunkan maka hasilnya auto 0. Auto 0 ya teman-teman. Jadi misal fx sama dengan 8 gitu ya. Fx sama dengan 8, ayo sekali. Fx sama dengan 8. Nah, ini namanya konstanta teman-teman. Nggak ada koefisien yang mengikuti. Ini udah pasti nanti hasilnya jika diturunkan adalah 0. Oke. Bagaimana dasarnya? Ya, dasarnya diperoleh dari bentuk turunan yang tadi. Akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi, ini bentuk ini akan kita jabarkan dari sini. Maka turunannya adalah f aksen x adalah limit seperti tadi ya, seperti tadi yang saya bentuk umum tadi, h mendekati 0. Nah, ini ada berarti fungsi x plus h ditambah x dikurangi ya teman-teman, maaf, dikurangi fungsi x per h. Nah, setelah itu di sini nanti bisa kita substitusikan ya teman-teman. Pada akhirnya biasanya ada k dikurangi k per h. Nah, k dikurangi k 0 ya teman-teman, dan h-nya nanti disebutkan 0. Dan hasilnya adalah 0. Seperti ini teman-teman. Terus yang kedua, nah identitas atau kalau kalian tahu bilangan itu sendiri ya teman-teman. Jadi misal fx maka disambungkan x. Nah, itu nanti akan sama dengan 1 teman-teman. Pasti ya ketika diturunkan dengan identitas atau dengan dirinya sendiri nanti hasilnya 1. Untuk bagaimana hasilnya 1 sama aja teman-teman. Kita
kita menggunakan sama seperti tadi, yaitu bentuk dasar dari turunan yang f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fungsi x plus h minus fungsi x per h. Nah, nanti dimasukkan saja, pasti akan ketemu seperti itu, teman-teman. Oke, Kak, saya contohkan aja ya, supaya tahu. Langsung saya contohkan ke hasilnya aja ya. Jadi, nanti ini H mendekat, ini H mendekati 0, jadinya nanti langsung saya tulis hasilnya aja ya. X plus H dikurangi X per H. Nah, oke. X dikurangi X 0 ya teman-teman, jadi H per H. H per H ini artinya 1. Nah, itu asal mula turunan identitas ini hasilnya selalu 1. Sama saja teman-teman, untuk turunan pangkat. Untuk turunan pangkat ini, nanti jika misal kita diberikan suatu turunan pangkat, kita kasih contoh saja, misal ini saya langsung masuk soal aja teman-teman supaya penerapannya aja. Misal contohnya itu X pangkat 3, teman-teman. Sama ya untuk tadi bentuknya, yaitu ini X pangkat N, ini X pangkat 3. Atau X ini nggak selalu X ya teman-teman, ini di tangan variabelnya terserah, saya pakai B sama dengan 3, B pangkat 3 juga boleh. Nah, ketika diturunkan, nanti bentuknya akan seperti yang sampingnya teman-teman. N-nya dikedepankan, 3 terdepan sini, 3, B, tetap, lalu pangkatnya juga yang 1, 3 yang 1 adalah 2. Nah, ini teman-teman. Saya kasih contoh lain ya, 7, C pangkat 5. Nah, tinggal 5, C, untuk angka 5-nya dikurangi 1. 4. Untuk bentuk yang ketiga. Oke. Lalu ada bentuk keempat, yaitu turunan kelipatan konstanta. Nah, di sini ada konstanta yang mengikuti teman-teman. Bentuknya adalah K kali X pangkat N. Jadi, sebenarnya di suatu bilangan itu ada konstanta. Konstanta itu angkanya saja, teman-teman. Terus ada koefisien. Koefisien itu bilangan, atau koefisien itu variabel yang selalu mengikuti konstanta. Maka jika ada variabel, terus ada angka, nah itu berarti angka bertindak sebagai konstanta, dan variabel bertindak sebagai koefisien. Lalu kalau yang N itu di atas berarti kuadrat atau pangkat ya teman-teman, tahu ya. Oke, jadi ini contohnya berarti ada konstanta yang dapat misal 7A kuadrat. Nah, tinggal nyamakan bentuk aja teman-teman. Jika bilangan ini fungsi ini diturunkan, maka hasilnya adalah N dikali K, berarti 2 ini dikalikan 7, 14, variabelnya tetap, namun pangkatnya dikurangi 1. Tidak perlu ditulis juga boleh. Oke, masuk mungkin ke contoh lainnya teman-teman. 8 D pangkat 3. Ini langsung 3 kali 8 udah 24. Variabelnya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Seperti itu teman-teman untuk contoh nomor 4. Lanjut teman-teman, karena masih banyak. Yang kelima, ini sebenarnya ketika kita melihat di sifatnya, itu dua sifat yang berbeda teman-teman. Turunan penjumlahan sendiri dan juga turunan pengurangan atau selisih sendiri. Namun karena caranya benar-benar sama, itu akan saya gabung saja karena sama ya. Jadi nggak perlu saya contohkan keduanya juga nggak. Tapi ketika saya contohkan keduanya juga nggak apa-apa supaya kalian paham aja. Oke, nomor 5. Misal ada fungsi X itu fx ditambah gx, maka nanti turunan dari fx itu dia tinggal menurunkan fungsi x-nya saja dan juga gx-nya saja. Saya kasih contoh teman-teman. Di nomor 5 ini kan penjumlahannya, berarti misalnya aja 7x pangkat 4 sama ditambah 8x pangkat 2. Ini ya teman-teman. Nah, ada dua fungsi, ada misal yang kiri adalah fungsi x, yang kanan fungsi fx, yang kanan adalah fungsi gx. Nah, untuk turunan pertamanya dia udah tinggal diturunkan yang kiri dan yang kanan aja. Sama seperti bentuknya sama seperti yang nomor 4 teman-teman. Jadi 4 kali 7 28 x pangkat
3. Yang kanan adalah 2 kali 8, 16. X seperti ini. Terus untuk operasi yang pengurangan, misal soal ini kita ganti pengurangan. Jadi hanya tinggal 28X pangkat 3 dikurangi 16X. Hanya beda di notasi penjumlahan atau pengurangannya saja. Namun yang lainnya benar-benar sama. Insya Allah nggak ada yang disebutkan ya teman-teman, masih gampang lah, masih pengenalan. Oke, lanjut. Yang ke-6 ya berarti ya. Yang ke-6 yaitu perkalian fungsi. Oke. Perkalian, berarti sekarang operasinya adalah fungsi. Jika ada fungsi X dikalikan fungsi Gx, ya gini ya, fx kali Gx, maka fungsinya adalah fx dikali G aksen X atau turunan dari Gx dan ditambahkan oleh Gx dikalikan fungsi turunan dari X. Langsung saya masukkan ke contoh soal aja supaya kalian paham. Misal contoh soalnya apa ya? 4x kuadrat minus 3 sama dikalikan X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini aja angkanya nggak besar-besar lah. Oke, sebenarnya teman-teman di perkalian fungsi ini ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama dengan menyamakan dengan bentuk ini. Oke, langsung aja kita kerjakan. Fx tetap kita tulis ya, 4x kuadrat minus 3. Ini sama ya teman-teman. Terus turunan dari Gx. Berarti yang di sini adalah turunan dari ini ya, berarti 2x turunan dari x kuadrat dan juga ditambahkan 2. Nah, ini turunan dari 2x. Lalu untuk ini ditambahkan yang bagian kiri adalah Gx dikali turunan dari fx. Gx-nya tetap x kuadrat ditambah 2x. Turunan dari fx adalah 8x. 8x dikali. Oke, yang atas ketika kita kalikan panjang banget nih teman-teman. Taruh mana ya? Saya taruh sini aja ya. 8x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat terus min 6x min 6. Oke. Sekarang kita selesaikan yang kanan ditambah 8x pangkat 3 sama 16x kuadrat. Oke, kita jumlahkan 8x pangkat 3 ditambahkan 8x pangkat 3 berarti 6. Saya tulisnya ya, 16x pangkat 3. Oke, lalu ada 8x kuadrat, enggak ada. Oh, sama ada temennya itu teman-teman. 16x berarti 24x kuadrat. Lalu min 6x enggak ada temennya. Min 6. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, lalu saya tadi kan bilang ya teman-teman, untuk ini ada cara lain atau beda cara lah. Karena jadi caranya teman-teman untuk perkalian juga bisa seperti ini. Kalian bisa langsung mengalihkan dari dua fungsi ini. Kalau kata kalian dulu, kata kalian SMP atau SMA itu perkalian pelangi. Nah, kita kalikan aja langsung ya. Langsung aja berarti ini 4x pangkat 4 ditambahkan 8x pangkat 3 terus ini min 3x kuadrat ini min 6x. Nah, setelah mendapatkan hasil perkaliannya kita turunkan teman-teman, itu jadi 16x pangkat 3 ditambahkan 24x ini ya, 3 kali 8 2 nya turun x kuadrat, nah, dikurangi 6x min 16. Tadi insya Allah hasilnya sama teman-teman. Maaf saya hapus tadi. Itu untuk cara kedua. Sama aja teman-teman. Kalian boleh pakai cara yang atas, boleh pakai cara yang bawah. Pokoknya hasilnya seperti itu dan sama. Oke, lanjut ke bentuk terakhir, pembagian fungsi. Iya, jika ada fungsi x dibalikan fungsi gx, maka nanti turunannya adalah gx dikalikan turunan dari fx dikurangi fx
turunan dari dx per d kuadrat dx. Jadi yang bawah itu fungsi g-nya dikuadratkan, teman-teman. Oke, kita kasih contoh soal dulu ya, supaya paham. Saya tulis di sini soalnya. Misal, apa ya, angka yang gampang ya. X sama dengan, misal aja x plus 4 per x kuadrat plus 8. Oke, kita samakan dengan bentuk yang bawah. Dx. Dx berarti yang bawah ya. Berarti sama dengan x kuadrat minus 8. Terus dikurang f aksen x berarti 1 ya. Yang contoh hanya x-nya aja. Terus dikurangi fx, x plus 4, dikurangi lagi turunan dari dx berarti 2x. Oh iya, turunan dari x ya berarti dx ini benar 2x. 2x. Itu akan 2x. Nah, bentar. 2x. Oke. Lalu yang bawah adalah fungsi g-nya, yang bawahnya dikuadratkan dengan x kuadrat plus 8 kuadrat. Oke, dari sini bisa kalian selesaikan. Yang kanan itu tetap ya, x kuadrat minus 8 karena dikalikan 1. Yang kanan dikurangi berapa? Ingat, minusnya harus tetap ada kurung. 2x kalikan x, 2x kuadrat. Terus ini ditambah 8. Oke, x kuadrat dikurangi 2x kuadrat berarti minus x kuadrat. Minus 8, berarti enggak ada ya. Berarti ditambah 8x dikurangi 8x minus 8 per x kuadrat plus 8 kuadrat. Misal ya teman-teman, nanti bisa difaktorkan yang bawah dan atas, kalian coret juga boleh. Pokoknya hasilnya harus sederhana mungkin. Oke, seperti itu. Itu penjelasan berat dari 8 sifat turunan. Tapi ini belum semua ya teman. Ini 8 karena ini kita anggap 2 ya teman-teman. Cuma saya tulis 7. Oke, insya Allah dari sini teman-teman paham. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan sekarang atau akhir, boleh. Di akhir aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke turunan trigonometri. Ya teman-teman, ini udah sering banget ya kita lihat. Kalian mungkin sudah enak atau gedeg banget lihat ini. Ini adalah bentuk-bentuk yang sering banget kalian lihat mulai dari SMP, SMA, bahkan di kuliah pun kalian lihat kembali. Ya, sebenarnya dari untuk materi trigonometri ini kuncinya hanya satu teman-teman, kalian harus sering latihan. Kan kalau nggak sering latihan, terus pemahaman soal kalian minim, bukan pemahaman soal ya, apa? Kalian belum apal bentuk-bentuknya, belum apal yang lainnya, seperti sifat ini teman-teman, ada sifatnya, ada aturan umum, dan juga teman-teman kalau ada beberapa bentuk yang misal harus kalian hafalkan. Nah, itu kalau kalian nggak latihan, maka kalian nggak akan bisa lancar, teman-teman. Jadi, misal kalau ngerjain soal kalian masih lihat bentuknya, itu kan nggak selesai. Ya intinya kalau soal ini kalian harus sering-sering latihan. Oke, saya nggak akan menjelaskan secara dalam. Sebenarnya yang di aturan umum trigonometri itu dari sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x, dan juga cotangent x, ini sebenarnya ada cara mendapatkannya teman-teman. Namun saya ulangi lagi, karena kita di teknik industri, kita nggak terlalu melajari detail gitu ya. Ini dapatnya dari mana? Nah, itu urusannya anak-anak matematika dasar. Ya, yang di sini yang wajib kalian tahu, bentuk yang kiri ini seperti ini, terus yang kanan itu seperti turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah minus sin x, turunan dari tan x adalah secant x, dan seterusnya. Nah, itu wajib kalian hafalkan supaya nanti nggak lama-lama lah teman-teman untuk mencari jawaban setiap soalnya. Untuk materi ini kita langsung ke soal aja, langsung kita latihan ke soal aja. Oke, di sini cukup 3 soal aja, jangan banyak-banyak karena kalian juga belum sarapan insya Allah ya.
kalau sarapan matematika puyeng, jadi dikit aja buat latihan. Oke, yang pertama soalnya seperti ini. Jika Y sama dengan 3X pangkat 4 ditambah sinus 2X ditambah cos 3X, maka turunan ini D per DX itu turunannya teman-teman. Nah, turunannya adalah berapa? Kebetulan ini yang ditanyakan adalah pertama. Oke, sebenarnya teman-teman ini tetap mengikuti aturan dari yang pertama tadi, yang kelipatan. Jadi ini kan bentuknya seperti ini sama aja. Jadi langsung aja kita kerjakan ya teman-teman. Langsung kita turunkan aja. Jadi untuk yang pertama, 3X pangkat 4, langsung 4 kali 3 adalah 12. Terus X-nya pangkatnya dikurangi 1 menjadi 3. Ditambahkan, nah sinus 2X ini seperti ini teman-teman. Sinus ini diturunkan menjadi cos. 2X-nya biarin teman-teman. Namun 2X-nya ini turunkan. Taruh depan sini. Nah, jadi 2 cos 2X. Langsung yang terakhir cos 3X. Ini cos itu turunannya adalah minus sin. 3X-nya tulis aja. Lalu diturunkan. Ya. Karena ada minusnya kita kurung. Maka turunan dari 3X pangkat 4 sinus 2X ditambah cos 3X adalah 12X pangkat 3 ditambah 2 cos 2X. Ini dikurangi 3 sin 3X. Seperti itu teman-teman. Tetap aja ini tadi pakai sifat-sifat dari fungsi. Sifat-sifat dari turunan fungsi. Lalu dipadukan dengan sinus dan juga kosinus. Ini pakai yang sifat umum ya teman, sifat umum dari sinus kosinus. Sinus kosinus dari trigonometri tadi seluruhannya. Bisa dibuka lagi nanti caranya kalau teman-teman lupa. Oke, itu soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 2 sin 3x minus 3 cos 2x, maka dw X. Itu nggak jauh beda sama soal sebelumnya. Langsung aja ini nomor 1. Jadi y sama y ini sama. Maka sama dengan saja 2 sin 3x, 2-nya tetap aja di situ. Sinusnya diturunin jadi cos 3x. 3-nya dikalikan di depan. Minus, terus 3 tetap cos 2x. Ketika kita turunkan menjadi minus sin 2x. 2x-nya kita taruh depan. Jadi hasilnya adalah 6 cos 3x dikurangi 6. Oh, ini minus, ketemu minus ya teman-teman, jadi sinus 2. Seperti itu. Oke, untuk tata soal yang terakhir teman-teman, turunan pertama dari y cos 4x adalah ya, seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini masuknya itu ke turunan berantai ya, enaknya teman-teman harusnya, tapi nggak apa-apa lah karena di sini ya udah kita kerjakan aja. Oke teman-teman, di sini yang perlu kalian tahu pertama itu harusnya seperti ini teman-teman. Kita ada bentuk berbeda, ada cos 4 dan juga x dipangkatkan 4 ya. Ini kita misalkan teman-teman, kita misalkan cos 4 ini U ya, U sama dengan cos x-nya. Nah, cos x-nya kita misalkan U. Lalu turunan dari cos x adalah minus sin x. Kita turunkan dulu dari cosnya. Lalu maka untuk turunan dari y-nya nanti ketika kita pakai ini, karena ini kita misalkan U ya untuk yang bagian cosnya saja, maka di sini y-nya adalah U pangkat 4 atau ini cos x-nya pangkat 4. Lalu tinggal diturunkan saja teman-teman, itu seperti ini. Langsung saya cepat aja.
Jadi tadi kan ada U-nya dipangkatkan 4, seperti ini kan ya teman-teman. Saya jelaskan lebih awal aja ya. Saya pusing malam. Jadi seperti ini DY U sama dengan cos F. Ini misalkan pertama. Lalu turunan dari cos F ini atau kita sebut DU per DX adalah minus sin X. Seperti ini. Terus kita pakai ke variabel kedua yaitu Y. Y adalah cos pangkat 4X. Cos pangkat 4 ya, pangkat 4X seperti ini. Lalu cos pangkat 4 adalah U. Maka kita U pangkat 4. Kita ganti seperti ini. Maka turunan dari ini atau DY per DU itu adalah 4 pada depan ya, terus punya dipangkatkan 3. Nah, seperti ini. Lalu kita nanti dapat bentuk seperti ini teman-teman. DY per DX itu jika dijabarkan adalah DY dibagi dengan DU dikali DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Ini teman-teman. DY per DU diketahui adalah 4 U pangkat 3. Terus DU per DX yang ini minus sin X. Nah, tinggal kita masukkan aja teman-teman. Ini U-nya kan cos ya. Ini 4 cos pangkat 3 X minus sin X. Ya. Ini karena dikalikan ya teman-teman, berarti nanti jadi hasilnya minus di depan minus cos pangkat 3E dikalikan oleh sin E. Nah, seperti ini. Jadi dimisalkan dulu DU per DY dan juga DX per DY. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya nanti itu bisa di materi selanjutnya yaitu turunan rantai. Nanti mirip lah bentuknya seperti itu. Cuma itu nanti di turunan rantai itu lebih gampang karena kita nggak diserang sama namanya trigonometri. Tetap bermain dengan angka-angka saja. Oke, jadi untuk trigonometri itu saja teman-teman. Jadi pesan dari saya dihafalkan, bukan dihafalkan, dibuat latihan terus, supaya nanti ingat gitu loh. Untuk bentuk-bentuknya itu seperti apa aja. Karena masih ada banyak bentuknya. Saya menggunakan yang dasar saja. Saya menggunakan dari sifat dasar dan juga aturan umum saja. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk yang harusnya bisa kalian pelajari atau bisa kalian perluas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke aturan rantai, teman-teman. Di aturan rantai ini memiliki bentuk umum yaitu F sama dengan itu. Gambarnya seperti pentol kecil seperti itu, F G lah gitu kita panggilnya. Nanti bentuk ini itu akan sama seperti bentuk yang di sebelahnya, atau ketika kita ketemu bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk ini seperti yang gambar yang di kanan, yaitu F dikalikan DX itulah. Lalu di sini kita harus mengetahui ada dua fungsi yang dinamakan fungsi luar dan juga fungsi dalam. Di sini yang bertindak sebagai fungsi dalam adalah dx karena dia dalam kurung dari fx. Maka kita tahu yang di fx itu kita namakan sebagai fungsi luar. Lalu jika fungsi itu diturunkan maka bentuknya harus menjadi f aksen dx dikalikan d aksen x. Itu pedoman kita ya teman-teman. Kita harus tahu itu. Di sini saya kasih step pengerjaannya. Ketika kita bertemu dengan fungsi rantai, turunan rantai, maka kita harus, ya terserah kalian ya, saya hanya menyarankan saja, kalian pakai yang nggak apa-apa, karena kalian punya cara yang lebih wow lagi, lebih cepat lagi, boleh saja. Yang pertama, yaitu ketahui dulu bentuk soal, lalu memetakan mana fungsi luar dan juga mana fungsi dalam. Supaya gampang ya teman-teman, kita langsung masuk saja ke ini ya, ke contoh soalnya saja, sekalian supaya langsung kalian belajar. Misal di sini kita berapa ya? Ini sama dengan 2x kuadrat ditambah
kecil 3 aja deh, kalau dulu kekecilan. Nah, gini teman-teman, contohnya aja kita kasih contoh sederhana. Kita kan harus tahu mana fungsi luar dan mana fungsi dalam. Nah, yang dipangkatkan 3 ini kita anggap adalah sebagai fungsi luar. Maka yang ini adalah fungsi dalam. Fungsi dalam. Lalu, turunkan fungsi luar, di sini langsung kita masuk ke dalam langkah soal. Kita langsung belajar, langsung masuk ke step soal. Lalu turunkan fungsi luar. Fungsi luar berarti kita misalkan yang dalam ini apa ya teman-teman? Udah dia aja ya. Berarti kita misalkan huruf T ya. Misalkan yang dalam ini yang 2x kuadrat plus 3 kita misalkan huruf T. Maka DY per DT atau dengan DT adalah sama dengan T pangkat 3 seperti ini. Maka turunannya adalah 3T kuadrat. Lalu turunkan fungsi luar hingga mendapat bentuk seperti ini. Nah, ini belum sama bentuknya teman-teman. Kita samakan dulu seperti ini. Berarti T-nya kita masukkan kembali. 3, T-nya adalah 2x kuadrat ditambah 3. Pangkatnya tinggal seperti ini. Lalu turunkan fungsi dalam. Turunkan fungsi dalam. Berarti 2x kuadrat plus 3-nya kita turunkan teman-teman. Berarti ntar ini kita keep dulu yang jawab ini kan udah yang step terakhir ya. Sekarang kita turunkan fungsi yang di dalam. Ini adalah bentuk yang awal ya teman-teman. Ini bentuk yang ini. Sekarang kita kan udah mendapatkan bentuk yang ini. Nah, kita kurang mendapatkan bentuk yang ini. Maka ini di step ketiga. Turunkan fungsi dalam. Oke, yang bisa diturunkan hanya ini. Karena ini konstanta jika diturunkan ini adalah 0. Yang kiri diturunkan menjadi 4x. Berapa? 4x ya udah 4x saja. Lalu setelah itu susun menjadi bentuk seperti ini. Oke, kita lakukan ini teman-teman. Aduh, lupa saya. Berarti 2x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. Lalu dikalikan yang dalam tadi 4x. Nah, bentuk ini udah sama teman-teman, sama di langkah nomor 4. Terus langkah yang terakhir adalah selesaikan perkalian jika ada nih teman-teman. Ini yang 3-nya dikalikan 4 kan masih boleh. Jadi 12x pakai kurung apa-apa. 12x dan 2x kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya. Ini nggak perlu yang soal yang seperti ini nggak perlu kalian jabarkan lagi, kalian kuatkan lagi, nanti hasilnya makin panjang teman-teman. Yang di pengerjaan turunan ini kalian tuh harus mendapatkan hasil sesederhana mungkin ya, jadi sependek mungkin seperti itu, nggak perlu panjang-panjang. Oke, itu adalah materi aturan rantai. Oke, ini udah bagian terakhir, aplikasi turunan dalam kehidupan. Nah, biasanya teman-teman, turunan itu digunakan sebagai mencari keuntungan maksimal dan juga mencari biaya paling minimum atau efektif. Nggak usah dilogika teman-teman, nanti kalian bakal nggak nyambung, kayak apa sih nggak mungkin di kehidupan sehari-hari ada orang yang produksi jenis meja misalkan dengan angka seburuk ini, nggak mungkin ya. Tapi ya namanya aplikasi ya teman-teman, jadi kita belajar ya, kita mengada-adakan supaya bisa digunakan lah. Nanti kalau nggak bisa digunakan ya rugi dong kita belajar. Tapi sebenarnya juga nggak ada ya yang serumit ini. Biasanya kan juga langsung aja kayak biayanya seperti ini, nggak perlu repot-repot ini. Oke, jadi ya udah ini langsung kita kerjakan aja 2 contoh soal. Saya kasih 2 contoh soal, kita kerjakan bersama-sama dari yang pertama, yaitu mencari keuntungan maksimal. Oke, kita baca soalnya dari awal.
dalam memproduksi Y unit meja dalam satu harinya, diperlukan biaya produksi sebesar 2Y kuadrat plus 28Y minus 98 ribu rupiah. Ya, nilai jual tiap meja adalah 4Y plus 400 ribu rupiah. Maka berapakah keuntungan tertinggi yang didapat dalam setiap harinya? Oke, di sini sebenarnya menyatukan dengan suatu pelajaran yang harusnya kalian sudah tahu semua, yaitu di sini yang adalah keuntungan. Teman-teman harusnya tahu keuntungan itu apa artinya ya. Jadi misal di sini kita kasih huruf U ya, atau untung, itu dapat dicari, dapat diketahui hasilnya jika kita mengetahui harga jual dikurangi harga beli. Oke. Ini rumus yang dasar banget ya teman-teman. Kalian pasti udah tahu ini kalau nggak salah di aritmatika sosial ya. Oke, kita jabarkan sekarang teman-teman. Kita punya fungsi diketahui sebagai berikut. Nah, dalam memproduksi Y unit meja dalam satu harinya diperlukan biaya seperti ini. Berarti sebesar Y unit itu memerlukan biaya sebesar 2Y kuadrat ditambah 28Y dikurangi 96. Terus dikurangi dengan harga jualnya teman-teman. Salah teman-teman. Harga jualnya itu ini 4Y plus 4. Maaf. 4Y plus 4. Nah, ini ya. Ini kan HJ dikurangi HB, harga beli. Harga jualnya kan 4Y plus 4. Mohon maaf saya. Oke, lalu dikurangi biaya beli atau biaya produksi. Pokoknya barang itu dikenakan apa jadi mendapatkan nilai tambahan. Nah, di sini diketahui bahwa nilai produksi untuk meja itu sebesar sebanyak itu, teman-teman. Jadi langsung dikurangi aja 2Y kuadrat, terus ini minus ditambah 28Y minus 96. Oke. Karena ini masih bisa ada operasi, maka kita selesaikan dulu. Nah, ini adalah 4Y kuadrat ditambah 4Y. Yang di sini tetap minus 2Y kuadrat ditambah 28Y minus 96. Oke, tinggal dikurangi saja teman-teman. 4Y kuadrat dikurangi 2Y kuadrat, maka sudah 2Y kuadrat. 4Y dikurangi 28Y adalah minus 24Y. Lalu minus, ketemu minus ya, jadi plus 96. Nah, ketemu. Persamaan seperti ini. 2Y kuadrat plus 24Y plus 96. Nah, disinilah kegunaan dari hitungan itu teman-teman untuk penilaian maksimumnya. Kan di sini kan nanti jadinya tuh kalau kita pecah nanti akan menjadi 2 faktor. Lah, supaya menjadi 1 faktor aja kita turunkan teman-teman. Ini diturunkan biasa ya, jadi 4Y dikurangi 24. Lah, ketika hasilnya sudah seperti ini, hanya tinggal 1 variabel atau satu nggak pangkat 1, nggak pangkat 2, maka di sini bisa kita sama dengankan 0. Terus di sini Y-nya ketemu sama dengan 0. Nah, Y-nya sama dengan 6 teman-teman. Lah kan maka berapakah keuntungan tertinggi? Nah, maka ini nanti Y ini akan kita masukkan ke dalam persamaan yang ini teman-teman untuk mencari keuntungan maksimalnya. Oke, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini ya, 2Y kuadrat min 24Y plus 96. 2Y kuadrat berarti 6 kuadrat artinya 36 dikurangi 24 dikalikan 6 ditambah 96. Berarti hasilnya adalah 72 ditambah 96 ditambah dulu, nanti akan hasilnya 72 dikurangi 24 kali 6 berapa ya? 24 kali 6 berarti
144 ya, 144 ditambah 96. 72 minus 72 tambah 96 berarti hasilnya 24. Nah, ini kan satuannya ratus ribu ya. Berarti ratus ribu itu nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 2.400.000 untuk keuntungan maksimumnya. Oke, seperti itu untuk aplikasi dalam kehidupannya. Lanjut aja ke soal nomor 2 ya. Nah, aplikasi kehidupan yang kedua yaitu mencari biaya minimum atau efektif. Di sini soalnya agak lucu ya teman-teman. Dalam proyek pengerjaan tol Amsterdam dan Surabaya dapat diselesaikan dalam Z hari dengan biaya pembangunan proyek per hari itu sebesar seperti itu teman-teman. Terus agar proyek dapat dikerjakan dengan biaya seminim mungkin, maka dalam berapa harikah proyek tersebut harus segera diselesaikan? Dan juga berapa total biaya pembangunannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, teman-teman, yang ini sama seperti di step 1 tadi, di soal 1. Nanti yang ini kalian kerjakan sendiri, kalian tinggal masukkan saja. Sekarang kita mencari ininya saja, mencari harus berapa hari proyek tersebut harus segera diselesaikan. Langkah-langkahnya tetap sama, teman-teman. Di sini kita untuk mendapatkan suatu fungsinya, kita bisa bayangkan seperti ini. Biaya ini yang kita perlukan ya, biaya yang kita perlukan itu akan habis jika harinya ini, jumlah keseluruhan hari itu dikalikan ini biaya total pembangunan proyek, langsungnya dikalikan 22 Z minus 64 ditambah 4 Z. Nah, oke. Tinggal dimasukkan aja teman-teman, dikali masuk ini 22, ini minus 64 Z, yang sana tambah 4Z kuadrat. Nah, setelah menemukan persamaan seperti ini, langsung kita turunkan. Hasil turunannya berarti minus 64 ditambah berapa Z kuadrat. Disama dengan kan 0, teman-teman. Setelah diturunkan, disama dengan kan 0. Maka ini Z kuadrat ada ya, sama dengan 0. Maka 8Z sama dengan 64. Maka di sini Z-nya ketemu 8. Oke, di sini maka 8 ini adalah hari yang harus diselesaikan agar biaya ini akan menjadi seminimum mungkin. Lalu untuk kedua, dari berapakah total biaya pembangunannya, tinggal kalian masukkan ke dalam persamaan yang ini, teman-teman. Itu untuk aplikasi dari penggunaan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Udah habis ternyata. Oke, mungkin itu saja untuk materi turunan dalam kehidupan. Mungkin karena ini waktunya tinggal 45 menit ya untuk waktunya Mbak Dina untuk menjelaskan. Nanti misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa kontak WA saya. Ini kontaknya, kalian bisa tulis saja mengenai penjelasan yang saya berikan ya. Bisa ada salah, bisa kalian kritik di nomor WA saya ini. Kalian catat 012 16 Nama saya Iqbal, kalian boleh panggil saya Mas Iqbal. Kalau ada yang kurang atau salah dari penjelasan saya tadi, kalian bisa kontak saya di ini. Karena mohon maaf ya, nggak seperti saya di sini karena sekarang waktunya Mbak Dina untuk menjelaskan materi selanjutnya ya ini. Dari saya terima kasih. Kalau ada kata maaf, monggo Mbak Dina dilanjutkan. Terima kasih Habib. Ini kita langsung lanjut aja ya ke materi integral. Mungkin teman-teman yang udah ngantuk bisa wake up lagi gitu, biar bisa fokus lagi ke materi selanjutnya. Oke, ini saya izin off cam dulu supaya internet lebih stabil. Nah, ini udah kelihatan mungkin.
Oke, jadi kalau saya lihat dari PPT yang diberikan sama dosen kalian, itu di pertemuan 13, pokok pembahasannya itu ada 2, ada standar integral sama integral substitusi. Nah, standar integral itu dasar-dasar dari integral, kayak sifat-sifatnya, kayak gitu. Masih yang dasar banget. Nah, kalau yang substitusi itu nanti metode yang digunakan ketika soal yang kalian dapetin itu lumayan expert gitu, udah cukup sulit. Nah, ini kita masuk ya ke standar integral. Jadi standar integral ini kan bahasannya tadi tentang sifat-sifat integral. Jadi kita bahas nih ada beberapa poin. Nah, ini coba kita breakdown satu-satu. Nah, yang pertama ini yang paling dasar banget. Ini yang paling dasar banget. Sifatnya yaitu integral untuk suatu fungsi yang ada kuadratnya gitu, ada pangkat yang nggak mesti kuadrat, bisa pangkat 5 atau sejenisnya. Sini coba kita kasih contoh. Jadi contohnya itu misalkan ada 5x pangkat 3, kayak gitu. Ini kan bukan kuadrat ya. Ini A sama N-nya itu bebas, kecuali N itu nggak boleh minus 1. Karena kalau minus 1 nanti dia setelah masuk ke rumusnya, penyebutnya bakal 0, dan itu nggak valid gitu kalau buat dioperasiin lebih lanjut. Katakanlah ada soal kayak gini. Oke, ini kita ganti warna ya. Ini misalkan ada soal integral dari 5x pangkat 3 ya. Nah, kalian jangan lupa kalau ngerjain integral atau turunan itu, kalian lihat dulu. Di sini variabel dari fungsinya kan x, terus diturunin terhadap x. Nah, kalau kayak gini itu berarti dia bisa dioperasiin gitu, bisa dilanjutin. Beda ceritanya misalkan kalian nemuin 5x pangkat 3 tapi d-nya ini bukan dx tapi du. Jadi si fungsi ini diturunin terhadap u. Nah, itu tuh nggak bisa diintegralin terhadap u. Itu tuh nggak bisa dijalan. Jadi emang bakal nggak ada jawabannya gitu. Oke, lanjut lagi nih. Ini kan 5x pangkat 3dx. Nanti tinggal dimasukin aja, lanjut ke rumusnya. Rumusnya kan di sini ada ax n plus 1 per n plus 1. Nah, jadi integral ini tuh kebalikan dari turunan. Kalau di turunan kan pangkatnya dikurangin 1. Nah, kalau di sini, D itu pangkatnya ditambah 1. Supaya dia ngebalikin ke fungsi awalnya. Nah, di sini kan yang berposisi sebagai A itu 5. Jadi kita tulis lagi 5. Variabelnya kita tulis lagi X. Terus N plus 1. N plus 1 itu kan tadi N-nya 3 ya. Nah, berarti N plus 1 itu 3 tambah 1, 4. Per N plus 1 lagi. Tadi kan N-nya 3, berarti N plus 1-nya 4. Nah, ini jangan lupa terakhirnya tuh kalian tulis C. Ada variabel C di sini. Ini wajib ditulis karena ini konteksnya tuh masih integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa? Jadi integral itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ada integral tentu sama tak tentu. Nah, kalau bedanya integral tak tentu sama tak tentu itu adanya variabel ini di belakang. Jadi variabel ini tuh emang nilainya belum diketahui. Jadi tetap ditulis aja plus minus C. Kayak gitu. Dan nanti jawabannya berarti ya kayak gini. Kalau misalkan mau dirapiin lagi, jadi 5/4 X pangkat 4 plus minus C. Ini plus minus C-nya jangan lupa ditulis. Kalau di sini kan plus doang tuh sebenarnya yang lebih benernya itu aturan plus minus. Karena bisa aja variabel C ini nilainya plus atau minus. Kayak gitu. Nah, ini buat sifat yang pertama kayak gini. Simpel kok. Kita yang perlu diperhatiin itu cuma si pangkatnya aja nanti. Nah, buat sifat yang kedua ini, sifat kedua sampai ke berapa nih? Sifat kedua sampai ke 7, ini tuh buat integral trigonometri. Jadi kalau di integral trigonometri, itu tuh cuma kebalikan dari turunan aja. Kan kalau di turunan dari sin itu, kan. Nah, berarti ketika kalian integral dari cos, itu kebalikannya aja. Misalkan cos ini. Cos 4x. Nah,
kalau kalian nemuin ada cos, itu tuh kebalikannya. Cos itu kan kalau di turunannya sin kan. Berarti kalau integralnya cos itu dibalik lagi, dia jadi sin. Nah, jangan lupa, karena dia di dalamnya sini ada fungsinya, di dalam sini berupa fungsi, maka si fungsi ini tuh diturunin, tapi jadinya 1/4. Nah, 4x itu kan turunannya 4, makanya dia jadi 1/4 sin 4x. Jangan lupa belakangnya plus minus c. Kayak gitu. Nah, kalian nih misalkan masih bingung turunan cos itu, integral cos itu sin atau apa, misalkan gitu. Terus ini juga turunannya sin minus cos itu gimana. Nah, kalau saranku, itu kalian bisa aja lihat di tabel di Google gitu, namanya tabel integral trigonometri. Nanti keluar. Sebenarnya tabel integral sama turunan itu sama aja. Bedanya kalau tabel turunan itu dibacanya dari kiri, nah kalau misalkan tabel integral itu dibaca dari kanan. Kayak gitu. Nanti bisa dicek. Jadi sebenarnya ini penurunannya ada, cuma nggak terlalu urgent untuk dipaparin kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan di dalam fungsinya ini, di dalam si cosnya ini ada fungsi berupa AX, nanti turunan itu 1/A, kayak gitu. Nah, di sini coba kita bahas sedikit yang integral dari sin. Kok dia tiba-tiba di sini ada minusnya? Itu asalnya dari turunan cos. Turunan cos itu, cos X itu kan minus sin kan? Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau kita baca integral itu dia dari kanan bacanya. Berarti integralnya sin itu cos. Nah, konteksnya kan ini integralnya sin doang kan, sin. Makanya nanti si minusnya itu dipindahin aja ke sini. Kita kali kedua ruas sama minus. Jadi kan ini jadi plus, ini jadi minus kan si cosnya. Nah, kita lihat nih, kan baca dari kanan. Berarti turun integral dari sin itu cos. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-8. Ke-8. Kalau yang ke-8 ini ada integral dari bilangan Euler. Nah, bilangan Euler ini disimbolin sama huruf E kayak gitu. Sebenarnya bilangan Euler ini ada angkanya, cuma karena dia spesial, jadi disimbolin sama E kayak gitu. Nah, kalau di bilangan Euler ini konteksnya sama kayak di trigonometri tadi. Ketika dia ada fungsinya di sini, nanti yang diturunin itu si fungsinya aja. Misalkan kita ada soal bilangan Euler dipangkatin sama 3x dx, kayak gitu. Nah, berarti nanti kita lihat nih, si fungsi ini kalau diturunin kan jadi 1/3 ya. Nah, jadi 1/3, terus tinggal ditulis ulang. Pangkat 3x. Jangan lupa di belakangnya kita kasih plus minus c, kayak gitu. Jadi yang kita turunin adalah fungsi yang ada di sini. Bisa aja nih si AX-nya ini tuh berupa misalkan 3x plus 4 juga bisa. Misalkan dia jadi 3x plus 4. Nah, kalau kayak gini, dia ketika diturunin tetap sama kan? Turunan dari 3x plus 4 itu kan 3x. Jadi ya sama aja, jadi 1/3. Kayak gitu. Pangkat 3x plus 4. Kayak gitu. Terus jangan lupa belakangnya kita kasih plus minus c. Nah, udah nih, ini buat yang bilangan Euler. Nah, kita lihat yang buat len, logaritma natural. Jadi len itu dibacanya, len itu sebenarnya adalah bentuk natural dari logaritma kayak gitu. Makanya dia nama lainnya itu logaritma natural. Nah, kalau kalian ingat di turunan itu kan turunan dari len x itu 1/x gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya ada rumus ya. Yang di dalam sini kita anggap sebagai fx, suatu fungsi. Ketika kita mau turunan dari len x itu dia f aksen x, fungsinya ini diturunin, terus per fx. Nah, kayak gini. Karena di sini
fungsinya itu berupa X doang, turunan X itu kan 1. Nah, terus nanti fungsinya, kan ini fx kan, fx itu X, jadi dia turunan dari ln X itu super X. Nah, konsepnya sama nih, kalian ingat kan kalau di integral itu tadi aku bilang dia dari turunan. Makanya ketika ada kalian diminta integral dari super X itu apa? Nah, kita lihat aja. Kita lihat dari kanan. Super X itu kalau diintegralin berarti jadi ln X. Nah, ln X kalau diturunin jadi super X. Kayak gitu. Jadi kayak muter-muter doang sebenarnya. Oke, ini kita clear dulu. Nah, misalkan misalkan kita lihat nih. Ada integral dari 2x per x kuadrat. Nah, ini tuh ada integral kayak gini. Oke, ini sorry. Per dx. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari si rumus ln-nya. Kan ketika ada ln x kuadrat, berarti dia kalau diturunin, turunan dari fx-nya itu kan 2x. Nah, fx-nya itu adalah x kuadrat. Nah, ini kan cocok ya. Jadi berarti integral dari 2x per x kuadrat itu ln x kuadrat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung, itu bisa pakai kita balikin dulu ke bentuk awal ya, bentuk ln-nya. Kira-kira ln berapa nih kalau diturunin bentuknya jadi seper kayak gini. Karena kalau integral bentuknya pecahan, itu kemungkinan besar pasti integral hasilnya itu berupa ln. Karena kalau kita lihat dari sini, kalau super X itu kan jadi ln X kayak gitu. Nah, itu intermezzo buat sifat-sifat dari integral ini. Ya, kita lanjut ke bawah. Nah, tadi kan pokok pembahasannya ada 2 ya. Ada standar integral sama integral substitusi. Nah, ini sebenarnya ada satu sifat lagi yang belum dijelasin. Di sini nggak tertulis juga. Jadi misalkan ada seperka fx dx. Nah, k-nya ini misalkan konstanta. Contohnya integral dari 3, terus integral dari 3, 2x kuadrat kayak gini, dx. Nah, ini kayak gini ya dia. Misalkan gini deh, nggak usah ada x, nggak ada 2-nya. Misalkan ini bentuknya perkalian gitu ya. Misalkan integral dari 3x kuadrat gitu. Nah, kalau ini kan dia berupa konstanta kan. Kalau di integral, kalau yang berupa konstanta itu bisa dikeluarin. Jadinya 3 integral x kuadrat dx. Kayak gitu. Nah, nanti yang di dalam sini baru kalian operasiin pakai rumus integral. Karena rumus integral itu jadi kayak gini ya, dikali ini n-nya tambah 1 jadi 3 per n plus 1 itu kan 3 kan, n-nya kan 2 plus minus c. Plus minus c. Nah, ini karena dua-duanya 3 ini bisa dicoret kayak gitu. Jadi hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Nah, ini sebenarnya buat ngasih tahu kalau misalkan ada konstantanya itu bisa dipindahin ke depan kayak gitu. Nah, kita lanjut buat ke ini. Integral substitusi. Nah, integral substitusi ini ketika ini udah mulai ribet nih. Udah mulai ada 5x min 3 kayak gitu. Nah, ini kalian bisa perumpamain gitu. Substitusi itu maksudnya diumpamain. Diumpamain itu yang mana? Kalian lihat nih fungsinya. Yang paling ribet itu kan 5x min 3 kan. Karena dia ada variabel ya. Sedangkan kan 4 nggak ada. Makanya kalau misalnya kita ketemu soal ini, kita selesainya, kita misalin dulu. Misalkan si 5x min 3 itu sebagai U. Karena dia rada ribet gitu ya fungsinya. Nah, kalau udah kita step kedua itu
kita turunin nih perumpamaan kita. Jadi du per dx. Nah, turunan dari 5x min 3 itu kan 5 ya. Nah, tujuan dari kita nurunin ini adalah kita mau nyari nilai dx-nya. Kalau nilai dx-nya berarti tinggal tukar tempat nih. Jadinya dx sama dengan du per 5, kayak gitu kan. Ini kita tinggal tukar tempat aja. Kali silang atau enggak. Nah, kalau udah, nanti kita masukin lagi ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya itu kan integral dari 4. Nah, yang bawah ini 5x min 3 kan kita udah umpamain sebagai u ya. Jadi 4u. Dan si dx di sini di soal, kita udah punya persamaan baru nih. Ternyata dx itu bentuk lainnya adalah du per 5. Nah, udah nih. Kalau udah, kita bisa lihat di sini ada variabel. Ini kalau kita rapihin lagi, bentuknya adalah jadi 4 per 5, 1 per u, du, gitu kan. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau ada konstanta di depan, ini bisa dikeluarin. Jadinya dia 4 per 5, integral 1 per u, du, kayak gitu. Du ini tinggal kita integralin aja. Kalian lihat kan, kalau kita lihat yang atas tadi, bentuk yang atas nih, kalau turunan dari integral 1/x itu kan ln x. Berarti integralnya 1/u itu dia ln u. Kayak gitu. Ini kita lanjut di sini ya, nggak apa-apa. Jadi 4 per 5, integral 1/u itu ln u ya. Ln u plus minus c. Ini nggak muat, belakangnya ada plus minus c ya. Nah, nanti kalau misalkan di akhir jawaban itu, kalian harus buka lagi si substitusinya. U-nya tadi kalian balikin ke bentuk semula. U-nya itu kan 5x min 3 kan. Nah, makanya hasil dari ini nih, hasil akhir dari perhitungannya adalah, kita lanjut di sini ya, 4 per 5, dan U-nya tadi itu 5x min 3, kayak gitu. Jangan lupa nih, belakangnya kita kasih plus minus c. Kita clear dulu. Nah, tadi buat yang substitusi ya, intinya substitusi itu kalian umpamain yang paling ribet gitu. Yang paling ribet kan di sini konteksnya adalah 5x min 3. Nanti diumpamain jadi u. Step selanjutnya adalah kalian cari dx-nya. Gimana cara cari dx? Itu kalian turunin si u-nya. Kita ketemu dx. Kalau udah, nanti tinggal disubstitusiin ke persamaan awal. Kalau udah disubstitusiin, di akhir jangan lupa si u-nya itu kalian buka lagi. Jadi, awalnya gitu. Nah, ini buat yang integral substitusi ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini sudah ada soal lagi nih buat integral substitusi. Ini bisa kita bahas salah satunya. Mungkin yang ini kali ya. Yang ini kan dia nggak terlalu sulit gitu. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nah, kalian lihat nih, di sini ada sin, ada len. Nah, kalau di istilahnya kalau misalkan dikastain gitu ya, yang paling susah itu yang paling gampang kan kalau dia berupa fungsi berpangkat gitu, pangkat linier atau pangkat 3 gitu. Pangkat linier, misalnya fungsi linier terus fungsi berpangkat, terus dia ada sin, terus bilangan Euler sama len. Nah, ini tuh kayak tingkat kesulitannya gitu loh. Oke, ini yang paling bawah nih justru yang paling sulit ya. Nah, kalau kita lihat sin ini sama len, itu tuh yang kita sebut ya yang paling ribet itu yang len. Jadi yang trigonometri itu istilahnya lebih simpel daripada bentuk len. Makanya di soal ini yang kita umpamain itu adalah si lennya. Lennya itu kita jadiin U.
ln 3X, kayak gini. Step kedua adalah turunin si U-nya, jadi DU per DX. Nah, turunan dari ini kan kita ingat tadi ya, berarti turunan dari fungsinya dulu. Turunan dari 3X kan 3 ya. Terus per Fx gitu, ini rumusnya adalah F aksen X per Fx gitu. Rumus turunan dari ln. Nah, kalau udah nanti, kan ini Fx kan, berarti dia per 3X. Nah, jadinya seper X nih ternyata. Nah, kalau ini seper X, step ketiga adalah kita cari dx-nya. Kalau cari dx-nya berarti kan dx-nya pindah ruas gitu ya. Dx berarti dx itu sama dengan x kali du. Kayak gini. Nah, udah nih. Langkah ketiga, kita masukin nilainya. Tadi kan sin, masukin ke persamaan awal. Tadi kan kita perumpamain kalau ln 3x itu jadi u. Jadinya dia sin u. Kita kali dx-nya nih. Dx-nya adalah x kali du. Jangan lupa di persamaan awal itu dia dibagi sama x. Nah, kita lihat nih, ini kita bisa sederhanain. X-nya ini, di atas ada x, di bawah ada x. Ini berarti bisa kita coret ya. Nah, berarti nanti sisa I-nya itu, ini kita ke sini. Berarti dia jadi bentuknya sin U du gitu kan. Nah, sin U du ini kalian ingat kan, turunan dari cos itu kan min sin kan. Kalau kalian lihat kita berintegral, integral dari sini adalah minus cos. Ini berarti minus cos U plus minus C. Nah, jangan lupa di akhir itu U-nya kalian ubah lagi jadi ke bentuk awalnya. U-nya itu kan ln 3x kan. Berarti ini jadi ln 3x plus minus C. Nah, udah deh ketemu jawabannya ini. Kayak gitu. Jadi, yang ribet nih, kalian umpamain dulu. Ini udah ada step by step ya. Ini step 1 diumpamain, step 2 diturunin, step 3 dicari dx-nya, step 4, step selanjutnya adalah tinggal dioperasiin aja. Pakai persamaan integral ya. Oke, ini kita clear lagi. Nah, ini nanti, oke, ini kita bahas juga nih, ya sebelah kanan. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kanan itu, cara nentuin U-nya gimana, kalian lihat yang pangkatnya paling gede. Di sini kan yang pangkatnya paling gede berarti variabel X pangkat 3 kan. Makanya nanti yang di dalam kurung ini yang kita umpamain sebagai U. Karena kenapa nggak X pangkat 3-nya doang yang diumpamain sebagai U? Karena dia ini kan berupa dalam kurung kan. Jadi dia satu kesatuan kayak gitu. Ini kenapa yang di X pangkat 3 plus 5 yang di P jadi U? Karena dia pangkatnya paling besar. Nah, udah nih. U-nya itu kan X pangkat 3 plus 5. Kayak tadi, kita turunin dulu. Kita turunin jadi 3x kuadrat ya turunannya berarti. Nah, kalau diturunin, kita cari nilai dx-nya. Nilai dx-nya itu berarti du per 3x kuadrat ya. Tinggal diubah posisi aja nih dari sini ke sini. Nah, kalau udah, itu kita substitusiin ke persamaan yang awal. Awalnya itu kan dia integral x kuadrat. Nah, ini dalam kurung ini kita ubah jadi u. Dx-nya kita ubah jadi du per 3x kuadrat gitu ya. Nah, x kuadrat ini kita coret nih, kan ada yang sama. Nah, terus bentuk yang ini tuh sebenarnya kalau kita sederhanain kayak gini bentuknya nih. Sepertiga u du gitu kan. Nah, sepertiga ini kayak tadi aku bilang kan berupa konstanta, dia bisa pindah ke depan.
U DU. Integral di sini. Nah, berarti ini tinggal kita ini aja ya. Tinggal kita integralin yang ada di dalamnya itu U. Si variabel U-nya ini yang sebelah kanan aku hapus dulu biar muat. Oke. Nah, kita tinggal integralin nih si U DU-nya. Kalau kalian ingat, U itu kan sama aja U pangkat 1 kan. Jadi dia nanti kalau diintegralin U N plus 1 kan. Karena dia itu pangkatnya 1, berarti kalau ditambah 1 dia jadi 2 per N plus 1. N plus 1-nya adalah 2. Plus minus C. Nah, ini kan kalau misalkan di operasi ini jadi 1/6 ya. 1/6. U-nya kita buka lagi. Tadi U-nya itu X pangkat 3 plus 5. Plus 5. Kayak gini. Terus dipangkatin 7. Kok dipangkat 7? Nggak dipangkat 7 dong. Dipangkatin 2. Nih. Kita lihat dari bentuk ini kan. U pangkat 2 kan. Nah, U-nya itu tadi kita asumsiin sebagai X pangkat 3 plus 5. Jadi kayak gini. Plus minus C. Udah deh ketemu. Nah, ini nanti mungkin kan ada recordnya, kalian bisa screenshot step by step ya. Intinya sama aja kayak pengerjaan yang kiri. Mungkin yang kiri itu ada lemnya gitu ya, jadi kelihatan lebih rempong. Sebenarnya caranya sama aja. Kalau ketemu soal yang udah mulai belibet kayak gini, ini jangan panik. Intinya step by step-nya itu sama kayak tadi. Nanti kalian tinggal lihat-lihat tabel integralnya kah, atau tabel trigonometrinya kah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertemuan 14. Nah, kalau di pertemuan 14 ini, itu pertemuan terakhir ya, kalau aku lihat dari PPT yang kalian dapat dari dosennya gitu ya. Jadi kalau dari dosennya itu, pertemuan 14 tuh dibahas integral by parts. Nah, itu maksudnya apa? Ini tuh digunain ketika kalian nemuin integral nih, tapi bentuknya perkalian. Misalkan kayak 2x cos 3x. Ini kan artinya perkalian kan? Nih, perkalian kayak gini. Nah, ini ada kalanya persamaan kayak gini tuh bisa diselesaikan sama integral substitusi kayak yang tadi tuh kita umpamain. Misalkan si U-nya ini 2x-nya ini jadi U. Nah, bisa aja kayak gitu, tapi nggak semua kasus itu bisa. Jadi alternatifnya adalah kita pakai integral by parts ini. Nah, integral by parts ini kan buat nyari perkalian kayak gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya asalnya dari rumus turunan. Rumus turunan nih. Kayak yang tadi dijelasin sama Mas Iqbal itu ya. Kalau sama Mas Iqbal itu kan turunan dari turunan perkalian. Tadi sempat dibahas sama di sifat-sifat turunan. Di sifat-sifat turunan itu ada perkalian. Nah, perkalian UV itu rumusnya adalah V dikali turunan U, terus U dikali turunan V, kayak gitu. Nah, dari bentuk ini nih, bentuk ini, kalian kalau di integral itu kan ada dua fungsi gitu ya, maksudnya berarti ada dua fungsi, misalkan tadi kayak 2x cos 3x, berarti kan ini ada dua kan, dia ada fungsi 2x sama fungsi trigonometrinya, berarti nanti kita bisa tukar nih, kita tukar posisi yang V du per dx ini jadi di depan. Nah, yang di depan itu jadi bukan yang itu. Sorry. Ini yang belakang ini kalian pindahin ke depan. U dv per dx-nya kalian pindahin ke depan, terus bentuk yang depan ini kalian pindahin ke sini. Nanti ini sebenarnya ini bolak-balik doang, kalau misalkan kalian bingung, kok ini tiba-tiba jadi minus,
ini anggap aja kalian kaliin semua sama minus. Nanti hasilnya bakal sama kok. Intinya persamaan ini tuh hasil kayak bolak-balik doang dari bentuk perkalian turunan kayak gitu. Nah, kalau udah nanti kedua ruas nih kalian integralin. Karena kan kalau dibentuk aljabar kayak gini, kalau kirinya dikali 2 berarti kanannya dikali 2 kan. Nah, kalau misalkan persamaan kirinya diintegralin, artinya persamaan kanan itu harus diintegralin juga nih. Nah, makanya nanti bentuknya kayak baris yang ini. Nah, udah nih. Kita lihat ke bawahnya. Kita lihat ini. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret nih. Ini ada dx, ini ada dx juga. Nah, integral di sini ada katanya turunan UV. Tapi setelah diturunin dia ternyata ada simbol integral. Nah, ketika dia diturunin terus diintegralin lagi, artinya kan dia habis turunin dinaikin lagi kan. Makanya dia ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya adalah UV. Kayak gitu. Jadi dia di sini UV. Bentuknya berubah jadi UV. Nah, yang lain ini karena nggak ada yang bisa dioperasiin lagi, jadi yang disederhanain yang bentuk ini doang, yang ditengahin. Nah, kalau udah, ini ada lagi yang bisa disederhanain ternyata. Ini kayak ini nih, ini bisa disederhanain kan, dx kali dx. Ini juga dx ini, aku tadi nggak lihat, sorry. Nah, kalau udah, nanti bentuk akhirnya adalah kayak gini. Nah, makanya ini kenapa bentuk ini aku kasih frame, karena dari bentuk ini tuh bentuk yang bakal dipakai terus ke depannya gitu. Bakal dipakai terus buat ngerjain soal-soalnya. Nah, kalau udah kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, kayak ini yang paling mudah dulu. X cos X kali dx nih. Nah, tadi kan kita punya bentuk ini ya. Integral U dv sama dengan UV dikurang integral V sama DU. Kayak gitu. Nah, karena kita dapat soal itu X kali cos X, nah kita tentu ini mana yang mau jadi U, mana yang mau jadi dV. Nah, supaya lebih mudah yang jadi U-nya itu adalah si X-nya. Yang jadi V itu si cos X. Nah, kita lihat nih, di rumus kita itu kan, kita lihat rumusnya itu kita butuh V. Oh, ini dV ya. Kita butuh nilai V sama butuh nilai DU. Makanya dari sini kita turunin. Kita cari DU-nya. DU per dx nih. Turunan dari X itu kan, ini kurang rapi ya. Kita di sini aja nih. Nah, kita kan butuh turunan U nih. Berarti dari rumusnya kita butuh turunan U sama nilai V. Sedangkan kita punyanya nilai U doang. Kita nggak punya turunan U-nya. Terus kita punya dV-nya doang, tapi kita nggak punya nilai V-nya. Nah, makanya kita perlu cari. Kalau U-nya itu X, berarti DU per dx-nya, kan kita mencari nilai DU ya. DU per dx itu sama dengan turunan dari U, turunan dari X ini kan berarti 1 ya. Nah, turunan dari X itu kan 1. Nah, makanya kita punya persamaan DU sama dengan DX. Nah, kayak gini. Terus, buat yang kedua, kita kan punya dV. dV ini kan berarti turunan dari cos X kan. Kalau mau nyari V-nya gimana, berarti kita harus integralin. Integralin si cos X ini. Integral cos itu kan sin. Udah. Sin X. Nah, karena kita udah punya semua nih, kita udah punya DU, kita udah punya V. Nanti tinggal kita masukin aja ke persamaannya. U-nya itu kan tadi kita X. V-nya kita punya sin X. Dikurang integral dari V. V
V-nya itu tadi kita punya sin X. Nah, nilai DU itu ternyata DX. Oke, kayak gini. Nah, ini kita pisah dulu ya. Biar nggak terkecoh. Nah, terus ini kita tulis ulang ya, karena dia nggak diminta diintegralin bentuk yang sebelah kiri. Nah, ini minus integral dari sin. Integral dari sin itu adalah minus cos. Nah, karena ini ada tanda minus, berarti dia jadi plus cos. Cos X. Kayak gitu. Nah, udah deh. Nanti hasilnya adalah ya ini. X sin X tambah cos X plus minus C mungkin di sini. Nah, udah deh kayak gini. Nah, ini kalau misalkan agak berantakan, sorry, tapi intinya nilai akhirnya adalah X sin X plus cos X plus minus C. Kayak gitu. Nanti kalian samain aja antara apa yang aku omongin sama yang ada di layar. Kayak gitu. Ini kita clear dulu ya. Berarti buat contoh soal pertama ini udah selesai. Nah, ini ada soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini agak tricky nih. Nah, ini kita pilih misalkan yang ini deh. Yang bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini kan dia ini 2 dan 3x kan. Nah, kita ini punya persamaan tadi, kita lihat ke atas, persamaannya adalah, ya kita tulis dulu rumusnya. Kita punya rumus itu bentuknya U dv sama dengan UV minus integral V du. Gitu. Nah, dari rumus ini kita tentuin nih, mana yang mau kita jadiin U, mana yang kita mau kita jadiin dv. Nah, kita nih jangan serta-merta mentang-mentang si angka 2 ini posisinya di depan, maka dia jadiin U. Nah, jangan kayak gitu. Tapi lihat lagi konteksnya. Kalau misalkan ln 3x kita jadiin dv, nah, itu tuh nanti kita bingung. Kalau dv dari dv-nya di ln 3x, kalau diintegralin itu ln itu berapa? Tuh nggak ada kan. Kalau kita lihat di persamaan tadi, kan kalau misalkan dv-nya adalah ln 3x, berarti si nilai v-nya adalah integral dari ln 3x kan. Sedangkan coba kita lihat di persamaan awal di sifat-sifat, integral dari ln tuh nggak ada. Adanya hasilnya gitu. Adanya seper x yang kalau diintegralin hasilnya ln x kayak gitu. Nah, makanya kalau di soal ini yang kita jadiin U itu adalah si ln 3x-nya. Oke nih. Tentuin yang jadi dv adalah 2. Sedangkan yang jadi U adalah ln 3x. Kayak gitu. Karena nanti bentuknya sama aja nih. Bentuk 2 ln 3x ini kan bentuknya bisa aja kita ubah jadi kayak gini ya. Kita manipulasi jadi ln 3x kali 2. Gitu. Jadi nanti ln 3x jadi U, 2-nya jadi dv kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti kita tinggal masuk ke rumusnya aja nih. Kita pakai bentuk yang ini, nggak apa-apa, sama aja. Rumusnya itu kan UV kan. Kita cari dulu deh nilai U-nya. Nilai U-nya tadi ln 3x. Nah, nilai V-nya nih kita belum tahu. Nilai V itu kan berarti integral dari 2 kan. Integral dari 2 itu berarti berapa? 2x. Kan tadinya itu dia kan 2x pangkat 0 gitu ya. Kan kalau 2x pangkat 0 sama aja 2. Nah, nanti pangkatnya tambah 1. Jadi x pangkat 1, terus
plus 0 sampai 1 itu 1 juga. Jadi integral dari 2 itu 2x. Sekarang kan turunan dari 2x itu 2 gitu. Nah, kan nilai V-nya udah. Sekarang kita mau nyari nilai DU. Rumus itu dimintanya DU. Nilai DU-nya berarti kayak gini. Kita turunin aja di sini nilai U. DU per DX sama dengan, tadi kan ln 3x kan. Ln 3x itu kalau diturunin itu hasilnya adalah 1/x. Caranya gimana? Kayak tadi yang atas ini turunan dari 3x, yang bawah adalah 3x-nya. Nanti hasilnya adalah 1/x. Nah, kalau udah nih, tinggal kita masukin ke rumusnya nih. Tadi kan katanya UV, U-nya kita masukin. Jadi ln 3x. Terus V-nya tadi adalah 2x. Minus integral. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita pisah. Nah, terus ini kan tadi kita lanjut lagi ya. U-nya itu tadi ln 3x, ini kita udah tulis. V-nya adalah 2x, terus integral dari V du. V-nya itu tadi adalah 2x. Nah, du-nya itu berapa? Du-nya itu berarti dx per x ya. Ini tinggal pindah ruas doang nih. Per x. Ini dapat dari sini ya intinya. Dari persamaan ini. Nah, kalau udah kita sederhanain. Ini kan x, ada x juga. Ini bisa kita bagi. Jadi hasilnya adalah ln 3x kali 2x minus integral dari 2x itu kan berarti berapa? X kuadrat ya. X kuadrat. Ini kita pakai persamaan sifat 1 yang nanti n plus 1 gitu per n plus 1. Kan ini pangkatnya 1, kalau tambah 1 jadi 2. Jadi nanti ini koefisiennya habis kayak gitu. Nah, ini nih bentuk akhir. Kalau kalian mau tambahin plus minusnya juga oke, nggak apa-apa di sini. Kalau kalian nggak lupa gitu, tambahin aja x plus minusnya karena lagi-lagi nih masih integral tertentu. Nah, buat dua soalnya ini bisa kalian coba-coba sendiri. Intinya adalah misalkan kalian nemuin soal kayak gini nih yang atas. Si ln x ini kan nggak bisa nih dijadiin devi. Makanya si ln x itu dijadiin x-nya. Dijadiin u. Yang jadi devi adalah 2x kuadratnya. Nanti tinggal dibolak-balik sisanya gitu. Nah, karena waktunya udah selesai juga nih 9.35, jadi kita cukupin dulu. Kalau saranku, jangan panik misalkan kalian nemu soal yang udah bentuknya ribet gitu. Bentuknya udah mulai ribet, itu jangan panik. Step-stepnya inget aja, sama aja kok buat setiap tipe soal. Kayak gitu. Nah, ini ada semangat kalian buat UAS-nya. Dicoba-coba aja contoh soal dan latihan yang ada di PPT baik dari aku maupun Mas Iqbal tadi. Semangat teman-teman. Aku stop share dulu. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin nggak ada yang mau ditanya lagi. Kayak Mas Iqbal tadi, misalkan kalian ada yang mau ditanyain, bisa kontak aku juga lewat sini, WA. Aku tulis di kolom chat. Misalkan aku tadi ada yang salah gitu, misalkan dikoreksi, boleh PC aku juga nggak apa-apa. Dan ya udah semangat aja belajarnya, nanti PPT-nya bakal di-share. Oke, thank you teman-teman. Recording stopped.
Oke, mungkin dari aku dan juga Mbak Dina mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya mau UAS. Ingat satu pesan ya, mending kalian nggak selesai daripada kalian telat. Ya, untuk dari aku, kalau telat nanti benar-benar nggak dinilai ya untuk nilai kalian. Terus sudah semangat aja, dijaga kesehatannya. Dari aku sama Mbak Dina kalau ada salah mohon maaf. Mungkin dari itu cukup. Sekian, tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas, Mbak.